Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Islam agamaku. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Hasanah, apa yang akan kita lakukan jika ada tiba-tiba anak kita memiliki kemampuan luar biasa, lancar berbahasa asing, atau pandai bermain musik, padahal tidak pernah mempelajarinya, mampu mengobati padahal tidak memiliki pengetahuan ilmu kedokteran, atau mampu melukis dengan guratan gambar penuh misteri? Apakah itu anugerah atau sebaliknya? Anak-anak semacam ini dikenal dengan sebutan indigo. Kemampuannya sering di luar nalar yang mampu meramal masa depan, bahkan mengaku mampu melihat dan berbicara dengan makhluk gaib. Karena itulah anak-anak indigo menjadi bahan riset yang melahirkan banyak teori. Misalnya, anak indigo dianggap sebagai penderita gangguan saraf, tapi ada juga yang melihatnya lebih positif. Anak-anak indigo adalah anak-anak cerdas dan kreatif dengan kemampuan spiritualnya yang tinggi. Mereka memiliki indera keenam hingga mampu menembus alam gaib. Mereka terlahir dengan jiwa yang kuat, bahkan disebut reinkarnasi dari tokoh-tokoh masa lalu dan misi menyelamatkan dunia. Konsep indigo pertama kali lahir pada era tahun 70-an yang dipopulerkan oleh seorang paranormal bernama Nasien Tain. Dia mengkaitkan fenomena indigo dengan ilmu sandal sain atau yang kita kenal dengan nama aura tubuh. Anak indigo jika difoto aura, medan energi di sekitar tubuhnya berwarna indigo atau nila. Menurut hasil penelitian di Rusia pada tahun 1994, anak-anak yang lahir indigo ternyata memiliki sistem kekebalan tubuh lebih kuat beberapa kali lipat dibanding anak biasa. Diduga karena ada perubahan gen sebagai bentuk evolusi manusia, anak indigo biasanya berperilaku lebih dewasa daripada usianya. Tidak mau diperlakukan sebagai anak kecil, ia memiliki kemampuan intelijensi yang tinggi, tidak mudah diatur, tidak mau berkompromi, emosional, dan memiliki kemampuan metafisik. Namun ada yang berpendapat lain, kemampuan supranatural bukanlah anugerah karena merupakan campur tangan bangsa jin. Tidak hanya menimpa anak-anak, bisa juga orang dewasa. Mereka sejatinya telah dirasuki makhluk halus sehingga kemampuannya di luar manusia normal. Lalu bagaimana indigo ini dalam agama? Indigo bukanlah keistimewaan yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada manusia dalam literatur Islam. Tidak dikenal istilah indigo. Keistimewaan yang Allah tuntunkan kepada orang-orang soleh disebut karomah. Namun karomah tidak bisa dipelajari dan kejadiannya tidak bisa berulang. Sedangkan Allah menganugerahkan mukjizat khusus untuk para nabi dan rasulnya. Nabi Sulaiman misalnya dianugerahi Allah kemampuan untuk menaklukkan bangsa jin, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Kami telah tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu, dan kami yang menjaga mereka." Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 82. Orang yang menderita indigo mengaku mampu melihat kejadian masa lalu, melihat kejadian yang berlangsung di tempat lain, bahkan melihat kejadian di masa depan. Tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah semata. Allah Ta'ala berfirman, "Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, dan Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya." Al-Quran Surah Al-Jin ayat 26 hingga 27. Rasulullah tidak memiliki kemampuan mengetahui hal gaib atau meramal masa depan kecuali yang Allah wahyukan. Rasulullah SAW pernah mendatangi Ibnu Sayyad, seorang yang dianggap bisa meramal. Beliau ngetes kemampuannya, tebak kata, "Musiman dalam hatiku." Ibnu Sayyad menjawab, "Duh." Mendengar jawaban ini, Nabi SAW bersabda, "Duduklah kamu, tidak akan melebihi batas kemampuanmu." Hadis riwayat Bukhari.
Mungkin saja apa yang diramalkan oleh orang indigo ada benarnya, seperti yang dilakukan oleh para dukun. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, beberapa orang bertanya kepada Rasul tentang dukun-dukun. Rasulullah berkata, mereka tidak memiliki kebenaran sedikit pun. Para sahabat berkata, terkadang para dukun itu menyampaikan sesuatu dan benar terjadi. Rasulullah menjawab, kalimat yang mereka sampaikan itu datang dari Allah yang telah disambar, dicuri oleh para jin. Lalu para jin itu membisikkan ke telinga wali-walinya sebagai berkoteknya ayam-ayam dan mereka mencampurnya dengan 100 kedustaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu alam bissawab. Allah semata. Allah Ta'ala berfirman, Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 26 hingga 27. Rasulullah tidak memiliki kemampuan mengetahui hal gaib atau meramal masa depan kecuali yang Allah wahyukan. Rasulullah SAW pernah didatangi Ibnu Sayyad, seorang yang dianggap bisa meramal. Beliau ngetes kemampuannya, tebak kata, musibat dalam hatiku. Ibnu Sayyad menjawab, duh. Mendengar jawaban ini, Nabi SAW bersabda, duduklah kamu, tidak akan melebihi batas kemampuanmu. Hadis riwayat Bukhari. Mungkin saja apa yang diramalkan oleh orang indigo ada benarnya, seperti yang dilakukan oleh para dukun. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, beberapa orang bertanya kepada Rasul tentang dukun-dukun. Rasulullah berkata, mereka tidak memiliki kebenaran sedikit pun. Para sahabat berkata, terkadang para dukun itu menyampaikan sesuatu dan benar terjadi. Rasulullah menjawab, kalimat yang mereka sampaikan itu datang dari Allah yang telah disambar, dicuri oleh para jin. Lalu para jin itu membisikkan ke telinga wali-walinya sebagai berkoteknya ayam-ayam dan mereka mencampurnya dengan 100 kedustaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu alam bissawab. Para sahabat berkata, terkadang para dukun itu menyampaikan sesuatu dan benar terjadi. Rasulullah menjawab, kalimat yang mereka sampaikan itu datang dari Allah yang telah disambar, dicuri oleh para jin. Lalu para jin itu membisikkan ke telinga wali-walinya sebagai berkoteknya ayam-ayam dan mereka mencampurnya dengan 100 kedustaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu alam bissawab. Campurnya dengan 100 kedustaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu alam bissawab. Wallahu alam bissawab.